materi mengenai dasar-dasar keselamatan di dalam skema kompetensi pengawas operasional pertambangan, bidang mineral dan batubara. Unit kompetensinya masuk ke dalam unit kompetensi dengan kode nomor PMB P002.001.01, di mana materi pembelajaran tentang dasar-dasar K3 pertambangan itu berada di dalam unit kompetensi pelaksanaan peraturan perundangan terkait dengan keselamatan pertambangan. Unit ini mengacu ke referensi di Peraturan Menteri SDM nomor 43 tahun 2016. Di dalam unit kompetensi mengenai penerapan peraturan perundangan, ada elemen kompetensi yang berbicara mengenai masalah dasar-dasar keselamatan di industri pertambangan. Seorang pengawas operasional pertambangan itu harus memahami dasar K3 di sektor industri pertambangan. Ada beberapa pembelajaran terkait dengan dasar K3, salah satunya adalah mengenai filosofi dasar keselamatan. Selain itu ada beberapa materi lainnya, kurang lebih ada sekitar 14 yang nantinya akan kita pelajari bersama, di mana rincian dari 14 ini antara lain, selain filosofi dasar keselamatan, kita akan belajar tentang kriteria kecelakaan di sektor pertambangan. Kemudian kita akan belajar juga mengenai penggolongan cedera di tambang, statistik kecelakaan tambang, penyebab langsung terjadinya kecelakaan, dan biaya karena kecelakaan. Lalu kita akan mempelajari tentang housekeeping, alat pelindung diri, tindakan apabila terjadi kebakaran, penggolongan api, klasifikasi alat pemadam api, prinsip pembinaan keselamatan, prinsip P3K, izin kerja, dan juga bentuk dari pembinaan keselamatan pertambangan. Masuk ke materi pertama, yaitu filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Apa sih yang dimaksud dengan filosofi dasar K3? Filosofi dasar K3 itu adalah upaya untuk melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Yang perlu di-highlight di dalam definisi filosofi dasar K3 adalah kata-kata melindungi K3 pekerja dalam menjalankan setiap aktivitas pekerjaannya. Proses melindungi K3 pekerja itu dilakukan melalui berbagai macam upaya, yang salah satunya itu bentuknya adalah melakukan identifikasi bahaya dan melaksanakan tindakan perbaikan terhadap potensi resiko yang ada di tempat kerja. Menurut International Association of Safety Professional, filosofi K3 itu terbagi menjadi 8 filosofi. Di antaranya yang pertama, safety is an ethical responsibility. Yang kedua, safety is a culture, not a program. Yang ketiga, management is responsible. Yang keempat, employee must be trained to work safety. Yang kelima, safety is a condition of employment. Yang keenam, all injury are preventable. Yang ketujuh, safety program must be site specific. Dan yang terakhir, yang kedelapan, safety is good business. Ini merupakan 8 filosofi menurut International Association of Safety Professional. Selain menurut asosiasi yang sudah disebutkan tadi, tujuan penerapan K3 itu sebenarnya sudah ada dan sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di mana isi dari tujuan penerapan tersebut yang pertama adalah upaya untuk melindungi dan menjamin keselamatan bagi seluruh tenaga kerja dan juga orang lain yang berada di tempat kerja. Lalu yang kedua adalah menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Dan yang ketiga, tujuan penerapan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga produktivitas nasional.
Definisi ketiga, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3 adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, jadi kita sudah sama-sama ketahui bahwa K3 itu sudah memiliki filosofi, K3 punya tujuan penerapan berdasarkan undang-undang, dan di dalam definisi SMK 3 bahwa K3 itu adalah upaya untuk menjamin dan melindungi K3 bagi tenaga kerja ataupun juga bagi orang lain yang berada di tempat kerja. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Ketentuan keselamatan pertambangan itu kita bagi menjadi dua. Pertama, kita berbicara mengenai masalah K3 pertambangan. Lalu yang kedua, kita berbicara mengenai masalah keselamatan operasional pertambangan. Yang membedakan nanti ada di dalam Peraturan Menteri SDM terkait dengan keselamatan pertambangan dan juga keselamatan operasional pertambangan. Kita harus bisa membedakan mana yang nantinya akan menjadi sebuah program K3 pertambangan dan mana yang menjadi sebuah program dari keselamatan operasi pertambangan. Fokus dari keduanya ini berbeda. Sebagai contoh, fokus di dalam K3 pertambangan adalah kita berbicara aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan kerja, dan juga SMK 3. Sedangkan di dalam aspek keselamatan operasional pertambangan, kita berbicara fasilitas pendukung, baik sarana, prasarana, peralatan, instalasi, ataupun fasilitas lainnya yang menunjang keselamatan operasional di bidang pertambangan.